Salam sehat. Di sini kami mahasiswi dari Prodi D3 Keperawatan Kapteng akan membahas materi kami tentang filsafat hukum Pancasila. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Berliana S. Sutagalung, Saya Juli Cahyani Lase, saya Fidela Suprapto, dan saya Lilis Pramali Goltop. saya Putri Widianingrum. Baiklah, kami akan langsung memulai presentasi kami sekarang. Berikut presentasi filsafat hukum Pancasila. Kata filsafat mempunyai padanan sebagai kata dengan filsafat. Dalam kata Arab, kata filsafat diambil dari bahasa Yunani yaitu philein, yang berarti cinta dan sophos, dan juga dapat diartikan sebagai hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Pihak lain mempunyai bahwa filsafat merupakan hasil dari majemuk dari Philos dan Sophia, yang dimana secara semantik memiliki makna yang sama-sama. Dimana jika dikaitkan dengan sebuah bangsa dan negara merupakan pandangan hidup berbangsa dan mempunyai tujuan dan cita-cita kebahagiaan dalam bernegara. Keseluruhan arti filsafat dapat diliputi dengan berbagai masalah tersebut dan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Filsafat sebagai produk. Filsafat sebagai produk terbagi menjadi dua bagian, yaitu arti-arti filsafat sebagai pengetahuan ilmu dan konsep dari para filsafat di zaman dahulu mempunyai kata-kata berfilsafat dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Di bagian B, filsafat sebagai jenis problema. Filsafat sebagai problema merupakan manusia berfilsafat untuk menentukan apabila ada suatu jenis permasalahan. Filsafat yang kedua adalah filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai proses merupakan suatu aktivitas yang berfilsafat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode dan karakteristik yang berfilsafat dan mempunyai filsafatnya sendiri yang berbeda dengan filsafat lain. Filsafat ini mempunyai jenis-jenis sila tertentu, yaitu 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh, atau sebagai suatu totalitas. Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lain terpisah-pisah. Yang kedua, setiap sila Pancasila mendasari sila-sila berikut dan merupakan perluasan dari sila-sila sebelumnya. Yang ketiga, meski tetap sila adalah saling berkaitan, setiap sila memiliki makna dan cakupan atau arti dan makna pembahasan tersendiri. Di bagian B, ada rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan sistem yang mempunyai 5 sila dalam Pancasila dengan hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat, yaitu 1. Satu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua adalah bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan. Yang keempat, saling berketergantungan dengan keseluruhan. Yang dimaksud dengan sila yang keempat ini adalah saling mempunyai dan mencapai satu tujuan yang tertentu atau satu tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan atau kompleks yang dapat dimengerti bahwa sila-sila tertentu di dalam Pancasila, setiap sila dan hakikatnya merupakan suatu asas tersendiri. Susunan Pancasila bersifat organis. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh, yang artinya adalah setiap sila Pancasila saling berhubungan, walaupun mempunyai fungsinya masing-masing. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Hierarkis berarti tingkat.
sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki dari sila-sila Pancasila, yang artinya bahwa kesatuan bertingkat tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di depannya. Sila pertama menjelaskan bahwa sila pertama tersebut meliputi dan menjamin isi dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berikut pula dengan sila-sila berikutnya yang saling berkaitan erat dan menjiwai satu sama lain. Sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasikan dalam rangka hubungan hierarkis piramidal tadi. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat didasari ialah dasar antropologis. Sifat-sifat Pancasila, dasar antropologis Pancasila pada hakikatnya merupakan manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran konsensus, terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki nilai kerohanian yang tertinggi karena sifatnya yang mutlak. Sila kemanusiaan sebagai pengkhususannya karena manusia merupakan ciptaan Tuhan. Ketiga sila lainnya yaitu sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat kenegaraan karena berhubungan dengan nilai dasar fundamental bagi bangsa dan NKRI. Dasar filosofi Pancasila sebagai filsafat negara. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1. Rumusan sila Pancasila pada hakikatnya memiliki makna menunjukkan sifat umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua yaitu inti nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa kehidupan bangsa, baik adat, kenegaraan, dan maupun keagamaan. Yang ketiga, pengertian Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Dan yang terakhir adalah nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bagi Indonesia merupakan jati diri. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan
suatu sumber dari segala sumber hukum dalam sebagai berikut. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama adalah pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga. Yang kedua ada pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara berkehendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Yang keempat, ada pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang J, inti sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila tentunya merupakan sistem nilai. Sila-sila dalam Pancasila memiliki arti yang berbeda, akan tetapi mereka semua merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Adapun penjabarannya berikut akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila, di mana tiap sila tersebut tidak akan terlepas kaitannya dengan sila lainnya. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa atau nilai ketuhanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai yang menjiwai dan mendasari keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa suatu negara tidak akan dapat berdiri tanpa kuasa Tuhan yang Maha Esa, sehingga setiap kegiatan yang terjadi di dalam negara haruslah dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada sila kemanusiaan adil dan beradab atau nilai kemanusiaan. Secara sistematis, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Lagi menjiwai dan mendasari ketiga sila berikutnya. Nilai kemanusiaan berdasar pada filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani atau jiwa dan raga. Juga manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ketiga ada sila persatuan Indonesia atau nilai persatuan. Sila persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila 1 dan 2 serta mendasari dan menjiwai kedua sila berikutnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia yang monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Negara merupakan persekutuan dari sejumlah manusia yang hidup serta terlepas dari adanya perbedaan setiap ras, suku, agama, dan lain-lain. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan atau nilai kerakyatan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat didasari dan dijiwai oleh keempat sila sebelumnya, dan sila keempat mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia ciptaan Tuhan yang hidup bersama untuk mencapai suatu tujuan utama bersama. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga asal muasal kekuatan negara adalah dari rakyat. Yang kelima atau yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan. Mengandung makna bahwa sebagai dasar sekaligus untuk rakyat Indonesia bersama, yakni tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur atau sejahtera. Hal ini secara eksplisit dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dasar negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ataupun konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan legal atau keadilan berfaat. Yang ketiga, ada keadilan komunis. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat.